الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah Salatul Fajr. Salatul Fajr masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Fayajtami'una inda salatil asri wa salatil fajri. Malaikat terus silih berganti mendatangi kalian, malam maupun siang, dan mereka berkumpul pada salat asar dan salat subuh. Faya'rujul ladzina batu fikum, maka naiklah malaikat yang menginap. Fayas'aluhu rabbuhu wa huwa a'lamu bihim, mereka ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi wa kaifa wajadtum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku dan dalam keadaan apa kalian menemui hambaku? Qalu, malaikat mengatakan, atainahum yusallun wa taraknahum yusallun. Ya Allah, kami mendatangi mereka sedang salat dan meninggalkan mereka juga sedang salat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima seluruh amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita di majlis yang ke-15, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Tafsirul Qayyim halaman 346, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, al-'abdu la yastaghni an tathbitillahi lahu tarfata 'ain. Seorang hamba dia sangat memerlukan tathbitillah, pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini perlu dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikuatkan, ditegarkan dalam ibadah, dalam agama ini, di dalam tauhid dan sunnah, dalam ketaatan. Wa illa zalat sama'u imanihi wa arduhu an makaniha. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah, akan hilang iman kita. Kenapa demikian? Allah Azza wa Jalla, kata beliau, telah menyebutkan tentang makhluknya yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam suratul Isra ayat 74. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya Muhammad, kata Allah, kalau kami tidak menetapkan engkau, maka hampir engkau condong kepada mereka orang-orang kafir itu. Maka itu sebabnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini salah satu asbabnya. Jadi kita kalau tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa goyah kita. Apalagi di akhir zaman. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keteguhan, Allah Azza wa Jalla berikan kita kekokohan di atas Islam, di atas tauhid dan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, majelis kita hari ini majelis yang ke-15 dari 47 asbab atau amalan pelebur dosa. Dan alhamdulillah terakhir sudah kita ambil majelis yang ke-14 pada bulan lalu, yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini menghapus seluruh dosa kecuali hutang. Kalau hutang harus dibayar. Nah, hari ini akan kita ambil as-siyam, puasa. Puasa Allah Azza wa Jalla jadikan dia sebagai asbab mukaffiratidz dzunub, yang akan menghancurkan dan akan meleburkan dosa seseorang. Hal ini telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathun min kulli syahrin." 3 hari setiap bulan. Wa Ramadan ila Ramadan. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Fahadha siyamud dahri kullih. Inilah dia puasa sepanjang tahun. 3 hari setiap bulan. Kemudian dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini hitungannya puasa sepanjang tahun. Kemudian siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Dan puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Sebagian tempat untuk tahun ini Muharram itu Kamis awalnya. Tapi sebagian di sini kita masuk Jumat 1 Muharram. Nah, puasa Asyura 10 Al-Muharram, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa setahun sebelumnya. Riwayat yang agung ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, semuanya berbicara tentang puasa. Dari aujabul wajibat, puasa yang paling wajib, sampai puasa yang sunnah. Semuanya menyebutkan dia mukaffiratidz dzunub, penghapus dosa. Maka ini adalah bahrul hasanat, lautan pahala. Pantaslah Nabi SAW ketika datang sahabat kepada beliau, "Ya Rasulullah, ausini, tolong kasih aku wasiat ya Rasulullah." Qala 'alaika bis-siyam fa innahu la 'idla lah. Engkau puasa, karena puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Engkau puasa, ya, atau puasalah engkau, karena puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kita tahu para hadirin, salah satu pintu yang istimewa di dalam surga. Apa Mas Bagus pintu yang istimewa?
Bang Robi. Apa? Ar-Rayyan. Nabi SAW menyebutkan, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di dalam surga ada pintu namanya Rayyan. Pintu orang yang puas minum. Ya, Rayyan. Yang mana pintu ini? Yadkhulu minhu as-shaimun. Akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika mereka sudah masuk, yang berpuasa ini ditutup. Tidak ada yang bisa masuk lagi kecuali mereka. Ini istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan hadis yang lumayan panjang ini dengan berbagai macam kandungannya, akan kita ambil insyaallah taala beberapa fawaid ilmiah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, dan tentu kita katakan dalam hadis ini tidak semua puasa dimasukkan. Senin Kamis tidak masuk, ya, tapi dimasukkan yang besar-besar pahalanya. Kita ambil faedah yang pertama. As-sawm min a'zami asbabi maghfiratidz dzunub wa takfiris sayyi'at. Puasa adalah sebab terbesar diampuninya seluruh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa di antara sebab terbesar diampuninya semua dosa. Bagaimana tidak? Nabi SAW katakan dalam Sahih Muslim, As-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ila jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa. Idza jtunibatil kabair, tapi syaratnya jauhi dosa besar. Oh, berarti ya, puasa-puasa ini akan mengampuni dosa kecil? Iya. Mengampuni dosa kecil. Terus dosa besar bagaimana? Dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama kita menyebutkan keadaan manusia dalam dosa ini dan pengampunannya, pertama ya, dia punya dosa kecil, ini sudah berlalu. Banyak. Ada juga dosa besar. Dengan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya akan terhapus dosa kecil ini, tersisa dosa besarnya. Karena dosa besar harus taubat. Kemudian yang kedua, jikalau dia tidak punya dosa kecil, dia hanya punya dosa besar, kita berharap dengan adanya ibadah-ibadah ini bisa meringankan dosa besarnya. Bisa meringankan dosa besarnya. Ini riwayat yang pertama yang menjelaskan bagaimana Allah jadikan puasa itu sebab terbesar ampunan dosa. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, Allah ampuni kesalahan yang terjadi di antaranya asal dia menjauhkan dosa besar. Kemudian, dalil yang lain dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, ini khusus puasa Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya akan kewajiban Ramadan dan dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ramadan karena ibadah wajib, maka tidak mungkin sama pahalanya dengan ibadah sunnah. Asyura mengampuni setahun saja. Kemudian ya, puasa Arafah mengampuni dosa dua tahun. Tapi ketika berbicara tentang Ramadan, ma taqaddama, semua yang sudah berlalu. Karena ini ibadah wajib. Dan kita tahu sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, dan ini hadis Al-Qudusi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Ibadah
yang paling aku cintai, yang digunakan oleh hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, ibadah wajib. Baru datang ibadah sunnah. Dan yang lainnya dari dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya puasa ini di antara sebab terbesar penghapus dosa. Faedah yang kedua. An-nahyu an sawmi yaumid dahr. Hadis ini di antara faedahnya dan kandungannya adalah larangan puasa dahar. Apa puasa dahar? Itu saum ala madaril am. Puasa sepanjang tahun, enggak ada istirahatnya. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, pokoknya tidak ada berhentinya. Ini namanya puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Jadi Nabi SAW melarang untuk puasa sepanjang tahun. Faman shomad dahar, barang siapa yang puasa sepanjang tahun, kaman la shoma wala afdhar. Orang seperti ini seperti tidak puasa dan seperti tidak berbuka. Yang puasa tiap hari. Iya, meskipun hari raya Idul Fitri libur, tidak puasa. Hari raya Idul Adha tidak puasa. Tapi selain itu puasa terus. Nabi SAW sebutkan orang yang puasanya seperti ini, kaman la shoma wal afdhar, sama seperti tidak puasa dan sama kaman la shoma wal afdhar, puasa tidak, berbuka tidak. Nah, maksimal sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, afdhalus siyam indallah siyam Nabi Allah Daud. Puasa yang paling afdal di sisi Allah, puasanya Nabi Daud. Ini yang paling afdal. Ya. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, berpuasa sehari, berbuka sehari. Adapun tiap hari, meskipun waktu terlarang tidak puasa, maka ini sama artinya puasa tidak, berbuka juga tidak. Dan ini tanattu' berlebih-lebihan di dalam syariat kita. Lihat para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi SAW. Ada orang namanya Abu Israil, sahabat. Hari Jumat, berdiri di bawah terik matahari. Nabi sedang khutbah. Dia berdiri di bawah terik matahari. Tidak duduk, berdiri terus. Tidak berteduh. Tidak berbicara. Puasa. Ini sebagian sahabat ini kalau urusan ibadah Masya Allah, dan urusan ketaatan itu nomor satu sudah setelah Nabi SAW. Ya, dia berijtihad ini. Akhirnya Nabi SAW melihat dia dari mimbar. Siapa itu? Qala Abu Israil ya Rasulullah. Abu Israil. Dia kenapa? Ada apa dengannya ya Rasulullah? Dia itu berpuasa. Tidak mau berteduh. Tidak mau duduk. Tidak mau bicara. Apa kata Nabi SAW? Murhu faliyajlis. Suruh dia duduk. Waliyatakallam, dia berbicara. Waliyastadhil, dia berteduh. Waliyutim shaumahu, sempurnakan puasanya. Nah, jadi tanattu' berlebihan tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Karena Nabi SAW menyebutkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Maka lebih dari kadar yang disyariatkan oleh Nabi SAW, ini jatuh dalam ghulu. Inilah yang dikatakan ekstrim di dalam syariat kita. Faedah nomor 3. Istihbabu siyam 3 ayyam min kulli syahrin. Disunnahkan untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan.
wa yata'akkadu dzalik aw yata'akkadu dzalik, dan sangat dikuatkan 3 hari dalam sebulan itu fi ayyamil bid, pada tanggal 13, 14, 15 qamariyah. Hinama yakunu layaliha mudhi'atul muqmirah, tatkala malam harinya terang benderang dengan adanya bulan purnama. Au min awwaliha wa akhiriha, atau pilihan lain, boleh di awal 3, boleh di akhir juga 3. Fa innal hasanata bi'ashri amthaliha, sebab satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka pantaslah Nabi SAW mengatakan 3 hari dalam sebulan itu sama seperti puasa sepanjang tahun. Plus nanti Ramadan. Ramadan saja Nabi SAW sebutkan di dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana ka shiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, sama seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau 30 kali 10 sudah 300. 6 kali 10, 60, berarti 360. Inilah dia kurang lebih jumlah hari dalam setahun. Nah, plus lagi tadi 3 hari setiap bulan. Maka ini namanya puasa sepanjang tahun. Inilah hakikat puasa sepanjang tahun yang benar itu. Bukan puasanya tiap hari. Nah, tapi kapan kita akan bisa meraih pahala seperti ini? Kalau kita punya ilmunya. Kalau enggak kita punya ilmunya, ya, kita mungkin hanya bermodal semangat saja, ya, puasa. Tahu-tahu yang puasa terus dikatakan oleh Nabi, puasa tidak, berbuka juga tidak. Pahala tidak dapat, lelahnya dapat. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, bisa amalan itu ringan, pahalanya besar. Apalagi memang yang sudah besar amalannya, maka pahalanya semakin besar. Sebagaimana haji. Ini disebut oleh Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadari nasabuki, pahalamu tergantung daripada lelahmu. Tayyib. Jadi disunnahkan puasa 3 hari dalam sebulan. Dan lebih dikuatkan lagi puasa pada ayyamul bid, 13, 14, 15. Ketika malam harinya purnama. Dan boleh juga di awal, boleh juga di akhir. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Maka pantaslah cukup 3 hari sebulan sudah mewakili puasa 1 bulan. Faman shoma, kelanjutannya, barang siapa yang puasa 3 ayyam, puasa 3 hari, faka'annahu shoma asy-syahra kullah, seperti dia itu puasa sepanjang bulan. Wa man dawama 'alaiha fi kulli syahrin, siapa yang merutinkan tiap bulan, enggak ada yang lolos, ya, faka'annahu shoma as-sanata kullaha, maka sama seperti dia itu puasa sepanjang tahun. Wa man dawama 'alaiha sini umrih, dan siapa yang terus-menerus melaksanakannya sepanjang umurnya, faka'annahu shoma dahrahu wa umrahu kullah, berarti sama artinya seperti dia puasa sepanjang hidupnya. Sama seperti puasa sepanjang hidupnya atau seumur hidupnya. Inilah yang dikatakan
amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit, pahalanya besar. Pahalanya banyak. Bayangkan, hanya 3 hari bisa sebulan dihitung. 36 hari dihitung setahun. Maka pantas Nabi mengatakan 3 hari sebulan, dalam sebulan. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini namanya puasa sepanjang tahun. Ramadan saja plus 6 hari itu hitungannya setahun. Apalagi ditambah dengan 3 dalam setiap bulan itu 3 hari. Maka ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya inilah yang terjadi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau tidak ada makanan, ujung-ujungnya Nabi kita apa? Puasa. Pulang dari masjid setelah duha, ada sesuatu enggak di rumah, wahai Aisyah? Kalau ada, ya makan. Kalau enggak ada, ya sudah, aku lanjut puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibunda Aisyah ditanya, "Madza kana ta'amukum?" Ya, tidak pernah dilihat mengepul asap di rumah Nabi. Apa makanan kalian? Qala al-aswadan. Makanan kami hanya 2, air dan kurma. Air dan kurma. Berbuka pun seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang ketiga. Yang keempat, bayanu fadli shaumi Arafah. Hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan puasa Arafah. Keutamaan puasa Arafah. Wa annahu yukaffiru as-sanata al-madiyata wal atiyah wa hadza li ghairil haj. Puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun bagi yang tidak haji. Ya, perhatikan ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi jangan nanti yang haji sana, saya pengen juga dapat 2 tahun. Ya Allah sudah kasih lebih baik lagi. Apa itu? Kumpul di Arafah. Nah, jadi kita katakan, ya, hadis ini menerangkan keutamaan puasa Arafah. Dia mengampuni dosa 2 tahun bagi selain jamaah haji. Wa ammal haj, adapun jamaah haji, fayukrahu lahu shaumuh, dimakruhkan mereka untuk berpuasa. Kenapa? Hatta yataqawwa ala dzikri wad du'ai fi Arafah, agar mereka itu kuat zikir dan doa di Arafah, maka jangan dia puasa. Nah, saat Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, ya, hari apa Nabi SAW wukuf di Arafah, Bang Robi? Nah, hari apa? Pas wukufnya Nabi. Hari apa? Wukufnya Nabi di Arafah. Kan jelas tanggal 9 ya. Hari apa? Saat itu. Saat turunnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Apa Iril? Jumat. Hari Jumat. Pada hari itu, sahabat ingin tahu sekarang, ini Nabi puasa apa tidak? Karena sahabat tahu bagaimana keutamaannya puasa Arafah ini. Dia mau coba sekarang, Nabi ini puasa apa tidak? Mereka, ya Yahabu dan Nabi SAW. Nabi SAW adalah manusia paling berwibawa. Tidak ada sahabat yang berani nanya. Tapi ya, dia punya cara. Apa caranya? Dibawakan Nabi SAW qadah min laban, 1 bejana susu. Dibawa ke hadapan Nabi SAW, sahabat ingin coba, Nabi puasa apa enggak ini? Akhirnya apa begitu? Dibawa ke hadapan Nabi SAW, Nabi minum. Oh ternyata Nabi tidak puasa.
Dari sinilah dia para ulama kita beristimbat bahwasanya yang haji lebih baik tidak puasa. Supaya kuat dia berzikir, supaya kuat dia berdoa di hari Arafah. Kenapa? Karena di sana adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan di sana paling banyak hamba-hamba Allah dimerdekakan dari api neraka. Nah, kita ini supaya kecipratan, disyariatkanlah kita untuk puasa. Bahkan para salaf, sampai waktu musafir pun tetap puasa dia. Maka ditanya dia, loh kenapa engkau puasa ya Arafah, satu riwayat, atau Asyura, padahal engkau sedang musafir. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar, boleh baginya tidak berpuasa Ramadan. Apa jawabannya? Ini dengan fikih luar biasa. Beliau mengatakan, kalau Ramadan itu fa'iddatun min ayyamin ukhar, masih panjang waktu mengqada. Tapi kalau hari Arafah, kalau sudah berlalu, ya selesai. Selesai. Ya. Bahkan sampai ada, ya, yang pernah kami baca, dia taunya puasa Arafah itu siang hari. Akhirnya apa? Sama baqiyat yaumihi. Dia puasa sisa harinya. Apa katanya? Lumayan 1 tahun katanya. Iya, karena orang kalau tidak tahu hari ini puasa, bukan puasa sunnah mutlak ya. Hari ini dia tidak tahu kalau ini puasa, lantas ada yang ngasih tahu, fulan hari ini puasa Arafah, fulan hari ini puasa Asyura. Langsung dihentikan dirinya makan, dia lanjut berpuasa, tetap dapat pahala. Bidalil tentang kisah diwajibkan Asyura. Ya, sebelum tiba Ramadan, karena Ramadan diwajibkan pada tahun kedua, tahun pertama Nabi hijrah itu, Nabi berkeliling atau memerintahkan sahabat berkeliling, umumkan di kampung-kampung, hari ini kita puasa Asyura. Siapa yang sudah berpuasa, siapa yang belum makan minum, lanjut puasa. Siapa yang sudah terlanjur makan minum, ikut puasa. Nah, ma'asyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi, ya, puasa Arafah ini diperuntukkan bagi yang tidak berhaji. Adapun yang berhaji lebih baik dia apa? Berbuka supaya kuat untuk zikir, supaya kuat untuk berdoa. Bayangkan sampai Nabi SAW mensyariatkan jamak takdim, jamak qasar takdim. Supaya apa? Habis itu full untuk zikir, full untuk doa. Maka hati-hati yang berangkat haji, sampai di sana ternyata apa? Kalau sudah asar keliling-liling. Justru semakin asar semakin kencang doanya. Untung saja tahun-tahun ini musim panas terus. Akhirnya apa? Enggak ada yang berani keluar tenda. Ya, lebih fokus di tenda. Tapi saat tidak musim panas, yang kami ingat zaman-zaman dahulu, kalau sudah asar, Masya Allah keliling, jalan-jalan. Apalagi yang foto-fotoan lagi. Padahal apa? Semakin akhir waktu wukuf, itu adalah semakin mustajab. Faedah berikutnya. Bayanu fadli sawmi Asyura wa annahu yukaffiru as-sanatal madhiyah. Hadis ini menjelaskan keutamaan puasa Asyura. Asyura sebagai pelebur dosa setahun yang sudah berlalu. Wa yustahabbu muqaranatuhu bitasu'a, dan disunnahkan menggandengkannya dengan tasu'a, tanggal 9. Sekali lagi, hadis ini menerangkan keutamaan Asyura. Asyura mengampuni dosa setahun yang lalu.
dan disunnahkan untuk menggandengkannya dengan puasa Tasu'a. Nah, kalau kita pada tahun ini masuknya tanggal berapa kemarin? 27 ya. 27, 28 ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kita akan puasa nanti Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad. Ya, Sabtu, Ahad. Ini dia akmaluhu, puasa Asyura yang paling lengkap. Tapi sebagian mengatakan yang paling lengkap itu apa? Paling lengkap itu sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Ini sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, dan ulama yang lainnya, puasa Asyura itu 3 tingkatan. 1 minimal tanggal 10 doang. 2 ya lebih bagus lagi 9, 10. 3 lebih bagus lagi 9, 10, 11. Namun sebagian menguatkan hanya 2 tingkatannya. Paling rendah tanggal 10, paling bagus 9, 10. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan wa yauman ba'dahu, sehari sesudahnya, ini riwayatnya tidak sahih. Maka kita katakan ya paling tidak sudah 9, 10. Apa alasannya 9, 10? 2 riwayat. Riwayat yang pertama ya untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dzaka yaumun tu'azzimuhul yahud. Asyura itu juga diagungkan oleh Yahudi. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku puasa juga tanggal 9. Nah, Nabi wafat, ternyata belum sempat melaksanakan tanggal 9. Ini versi yang pertama, riwayatnya sahih. Versi yang kedua, kenapa tanggal 9 juga? Supaya tidak lolos tanggal 10 bila terjadi salah penanggalan. Apabila terjadi salah penanggalan, dengan puasa 9, 10, insya Allah tidak akan lolos. Entah dia kurang atau dia pas. Tidak akan lolos tanggal 10 tersebut. Baik. Ini dia faedah berikutnya. Kemudian faedah berikutnya, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Wa kana min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam iftaru yaumi Arafah bi Arafah. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita ketika wukuf di Arafah beliau berbuka. Maka tadi ketika menjelaskan keutamaan puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang, bagi siapa? Diutamakan puasa ini bagi yang tidak berhaji. Nah, dari sini kita sambung dia faedahnya. Di antara petunjuk Nabi SAW, Nabi berbuka ketika sedang wukuf di Arafah. Tidak puasa. Waqad dzukira li fitrihi bi Arafah iddatu hikam. Dan telah disebutkan beberapa hikmah Nabi berbuka di Arafah. Tadi kita sebut secara umum saja, yaitu apa? Bagi yang berhaji, makruh baginya untuk berpuasa. Supaya apa? Lebih kuat untuk berzikir dan berdoa. Nah sekarang,
kita ambil dari praktik Nabi SAW. Petunjuk Nabi di Arafah, Nabi tidak puasa. Dan telah disebutkan oleh para ulama kita beberapa hikmah kenapa Nabi tidak puasa, dan ini pelajaran bagi umat. 1. Annahu aqwa 'ala du'a. Berbuka lebih menjadikan orang lebih kuat dalam berdoa. Yang kedua, annal fitra fi safar afdal min fardis saum, afdal fi fardis saum fa kaifa binaflihi. Berbuka ketika musafir lebih afdal dalam puasa wajib, apalagi puasa sunnah. Ingat ya, ini hukum umum. Hukum umum puasa wajib dalam safar itu lebih afdal berbuka. Tapi melihat keadaan masing-masing beda hukumnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Sekarang Nabi SAW datang dari Madinah ke Mekah. Nabi sudah menjadi orang Madinah, maka dihukumi dia juga safar. Nah, jadi alasan kedua, ya, alasan kedua, berbuka ketika musafir lebih afdal pada puasa wajib, apalagi puasa sunnah. Sedangkan puasa Arafah, puasa apa? Sunnah. Hikmah yang ketiga kenapa Nabi berbuka? Anna dzalika kana yaumul jumu'ah. Hari itu hari Jumat. Wa anna ifradal jum'ati bis-shaumi makruh. Mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa itu makruh. Nah, pernah salah satu istri Nabi SAW ketika ditanya oleh Nabi SAW, kamu hari ini puasa? Puasa, hari Jumat. Qala atasumti qablahu? Apakah kamu puasa sebelumnya? Tidak ya Rasulullah. Atasumina ba'dah? Apakah engkau puasa sudahnya? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu buka. Ini alasan kenapa Nabi SAW, ya, atau hikmah kenapa Nabi SAW tidak puasa waktu Nabi berada di Arafah, karena itu hari dan dimakruhkan mengkhususkan Jumat dengan puasa. Ini salah satu asbab. Ya. Atau sebab yang lain, anna yaum Arafah yaumu 'id li ahli Arafah. Atau karena hari Arafah itu hari raya. Tapi ingat, hari Arafah itu hari raya bagi yang di Arafah. Tidak hari raya untuk kita yang tidak haji. Jadi hari Arafah itu termasuk hari raya. Khususnya bagi yang ada di Arafah. Kenapa dikatakan hari raya? Lijtima'ihim, karena mereka kumpul di sana. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahar, tanggal 10 penyembelihan, wa ayyam Mina, hari-hari Mina, 11, 12, 13, Iduna ahlul Islam, hari raya kaum muslimin. Fala yajuzu siyam fi yaumil Id, maka tidak boleh puasa pada hari raya." Nah, ini dia hikmah kenapa Nabi SAW tidak puasa saat berada di Arafah. 1, lebih kuat untuk doa. 2, ya, puasa wajib saja waktu musafir lebih afdal berbuka, apalagi puasa sunnah. 3, karena itu hari Jumat, mengkhususkan puasa sunnah Jumat makruh. 4, karena itu hari raya bagi yang berada di
Arafah, sedangkan berpuasa pada hari raya hukumnya apa? Tidak boleh. Berdasarkan hadis yang tadi. Berdasarkan hadis yang tadi. Faedah berikutnya. Qaidatun fi tafadhulil a'mal. Prinsip-prinsip dalam mengutamakan sebagian amalan di atas sebagian yang lainnya. Apa kaedahnya untuk menetapkan amalan ini lebih afdal dari amalan ini? Sekarang kita lihat. Kalau sisi puasa sunnah, mana lebih besar, Arafah atau Asyura? Arafah kan? Arafah berapa tahun? 2 tahun. Asyura setahun. Bahkan ada nas, para hadirin rahmatillah azza wa jalla, yang dibawa oleh Imam At-Tabrani, kemudian dibawa oleh Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ibnu Umar mengatakan apa? Kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'uddu siyam Arafah bi siyami sanatain. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap puasa Arafah itu sama seperti puasa 2 tahun. Bukan saja mengampuni dosa 2 tahun, tapi sama seperti puasa 2 tahun. Sama seperti puasa 2 tahun. Kalau mengampuni dosa 2 tahun sudah jelas bagi kita. Tapi ini riwayat yang dihasankan atau disahihkan oleh sebagian para ulama kita sama seperti puasa 2 tahun. Ya, makanya kalau lewat kan sangat rugi kayaknya nih. Tapi orang Arafah enggak. Allah sudah punya cara memberikan mereka ya ganjaran khusus. Kita ini. Maka itu sebabnya para hadirin rahmatillah azza wa jalla, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kanu yu'azzimuna 13. Para ulama salaf itu mengagungkan 30-an. 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Muharram, kemudian 10 terakhir Ramadan. Baik. Sekarang kita ambil faedah nomor 7 ini, kaidah prinsip ya mengutamakan, melebihkan satu ibadah di atas ibadah yang lainnya. Apa kaidahnya? Kok bisa satu ibadah lebih afdal dari yang lainnya? Tafadhulul a'mal bitafadhulihi fil qulub. Amal ibadah itu akan lebih utama bergantung kepada hati setiap orang. Bergantung kepada keikhlasan. Bergantung kepada apa? Keikhlasan. Wa takfirul amal lis-sayyi'at bihasabi kamalihi wa naqsihi. Dan amal soleh menghapus dosa bergantung kepada kesempurnaan amal soleh itu atau kekurangan amal soleh tersebut. Ini kaidah dasarnya. Ya, kaidah dasarnya tafadhulul a'mal. Amalan itu bisa besar, amalan itu bisa kecil. Satu bergantung kepada apa? Iman dan keikhlasan seseorang. Kemudian amal soleh mengampuni dosa bergantung kepada kesempurnaan amal soleh tersebut dan bergantung kepada kurangnya amal soleh tersebut. Bagaimana? Idza kana rajul yasum yaum Arafah. Sekarang, apabila ada orang yang puasa hari Arafah, wa yaum Asyura, dan puasa juga hari Asyura. Ya, mana lebih utama
puasa Arafah atau puasa Asyura? Dijawab bahwasanya yang lebih afdal itu puasa Arafah dibandingkan Asyura. Kalau segi pahala kan sudah nampak jelas. Itu 2 tahun, ini setahun. Tapi sekarang di balik itu kok bisa lebih? Ini kaitannya dengan kaidah ini. Kenapa puasa Arafah mengampuni 2 tahun, sementara puasa Asyura mengampuni setahun? Dijawab diantaranya ya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim mengatakan, anna yawma Arafah, hari Arafah itu fi syahrin haram, letaknya pada bulan haram, wa qablahu syahrun haram, sebelumnya bulan haram, wa ba'dahu syahrun haram, sesudahnya juga bulan haram. Berbeda dengan puasa Asyura, hanya sebelumnya bulan haram, sesudahnya bulan halal. Muharram, Safar. Nah, ini diantara sebab kenapa Arafah lebih afdal daripada Asyura. Sebab yang pertama, karena dia berada di bulan haram, sebelumnya bulan haram, sesudahnya bulan haram. Kalau Asyura, sebelumnya saja bulan haram, sesudahnya tidak. Sebab yang kedua, kenapa? Anna sawmi Arafah min khasaisi syar'ina. Puasa Arafah itu adalah kekhususan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi Asyura, berbeda dengan puasa Asyura. Kalau puasa Asyura, apa sebabnya? Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, ini sebabnya. Jadi kenapa kok lebih afdal puasa Arafah ketimbang puasa Asyura? Sebab yang kedua ini dia. Arafah itu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Asyura itu adalah Nabi Musa. Ya. Maka Allah lipat gandakan untuk Arafah ini bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan yang Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian mengatakan apa? Kenapa Asyura lebih sedikit dibandingkan puasa Arafah? Kalau Arafah itu adalah ya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau Asyura itu untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ini dia di antara kaidah prinsip tafadhulul a'mal, kenapa amalan itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, bergantung kepada keimanan yang ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ya, tergantung kepada kesempurnaannya maupun kekurangannya. Baik, faedah berikutnya. Man shoma Arafah au Asyura wa qad kuffirat sayyi'atuhu bighairihi. Man shoma Arafah au Asyura kuffirat sayyi'atuh. Siapa yang puasa Arafah dan Asyura, Allah akan ampuni dosa-dosanya jikalau dia punya dosa. Wa illam yakun lahu, jikalau dia tidak punya dosa sekarang, apa fungsinya? Sementara tadi disebutkan oleh Nabi mengampuni dosa 2 tahun. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak punya dosa. Kalau yang lain kan pasti punya dosa, ya. Bagaimana? Inqalabat ziyadatun fi darajatihi. Maka ketika yang berpuasa ini tidak punya dosa,
akan dirubah oleh Allah Azza wa Jalla, pahala puasa itu menambah tingginya derajat di dalam surga. Berubah dia. Karena para anbiya alaihissalam setelah Nabi Musa puasa. Kalau yang punya dosa, dengan adanya puasa ini menghapus dosa, meleburkan dosa. Tapi yang tidak punya dosa, nah ini dia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, disebut oleh Imam Al-Baihaqi. Ini penjelasan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadhailul Awqat, in qalabat ziyadatun fi darajatihi, maka akan berubah pahala puasa itu menambah tingginya derajat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pendekatannya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita yang sangat penting. Kita punya orang tua yang masih hidup, mudah-mudahan Allah jaga mereka. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla maafkan mereka dan Allah naikkan derajat mereka. Dan ini nampak pentingnya istighfar anak kepada orang tua. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, Innal abda la turfa' darajatuhu fil jannah. Seorang hamba akan diangkat derajatnya di dalam surga. Naik terus. Maka orang tua ini mengatakan, Ya Rob, min aina li hadza? Ya Rob, dari mana datangnya ini? Kok terus naik? Jadi mereka nggak tahu kalau anaknya mintakan ampunan. Jadi kalau sudah mati, sudah kita nggak tahu sudah para jamaah. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Min istighfari waladika min ba'dik. Ini karena permintaan ampun dari anakmu setelah engkau meninggal dunia. Berarti apa para hadirin? Ketika orang tua punya dosa, anak memintakan ampun, dosanya akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika orang tua sudah tidak punya dosa, tapi tetap kita mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka berubah permintaan ampun itu menaikkan derajat. Jadi kalau tidak ada lagi yang diampuni, berubah menjadi apa? Peningkatan derajat. Nah, dari sini para jamaah, disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam suratul Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Kepadaku kalian akan dikembalikan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Man aqamas salawatul khams. Siapa yang salat 5 waktu, faqad syakarallah. Dia sudah berterima kasih kepada Allah. Wa man da'a liwalidayhi aqibaha. Siapa mendoakan kedua orang tuanya setelah salat atau di ujung salat, faqad syakarahuma, maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka dari sini para jamaah, jangan lupakan orang tua itu di setiap penghujung salat. Maka sebagian para ulama salaf sangat menganjurkan doa Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nabi SAW sebutkan dalam haditsnya, Man istaghfara lil muslimina wal muslimat. Siapa memintakan kaum muslimin dan muslimat ampunan, kutibalahu, Allah catat baginya al-hasanah, pahala bi'ad au ka'adadihim, sejumlah muslimin muslimat di muka bumi ini. Kalau 1 miliar, maka dengan amalan ringan kita bisa mendapatkan pahala besar. Jadi jangan lupa setiap penghujung salat, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik para jamaah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kekurangan dan kesalahan kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah ampuni kedua orang tua kita
yang telah mendahului kita dan saudara-saudara kita yang beriman yang telah mendahului kita. Allah masukkan mereka ke dalam jannah al-firdaus, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kelak di sisinya, yaitu di surga al-firdaus al-a'la. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Fadhalu kalau ada pertanyaan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ahsant. Naam, pertanyaannya bagus. Ya. Bagaimana ya kalau kita ini tidak puasa tetapi kita memberi makan orang-orang berpuasa, apakah pahalanya sama? Satu, kita katakan jelas nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'ima, siapa yang memberikan orang berpuasa untuk berbuka, falahu mithlu ajrih, dia mendapatkan pahala seperti pahala mereka, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang kedua, inilah orang cerdas. Bagaimana? Tertutup baginya satu pintu kebaikan, dia kejar pintu kebaikan yang lain. Hari ini saya tidak bisa puasa, maka saya akan memberikan orang-orang berpuasa untuk berbuka. Ini namanya cerdas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan di sini. Apa betul merutinkan sholat malam pahalanya lebih besar dari puasa sunnah? Pertama, ini babnya berbeda. Bab berbeda, kita tidak bisa lebihkan satu dengan yang lain. Kalau bab yang sama, iya bisa kita lebihkan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, afdalus salawat ba'dal maktubati salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib itu adalah salat malam. Ini babnya salat, ini babnya puasa. Jadi tidak bisa untuk dilebihkan. Karena ini bab berbeda. Yang bisa dilebihkan ketika itu satu bab. Ya, sama-sama salat. Nah, kalau pertanyaannya begini, mana lebih afdal, sholat malamkah atau sholat duha? Nah, baru ada pertanyaannya nih. Ya, nas dari Nabi SAW tidak ada yang lebih afdal setelah sholat wajib selain dari sholat malam. Barulah setelah sholat malam itu yang paling afdal adalah sholat duha. Sholat apa? Duha. Dan ingat loh para jamaah, salat duha sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, waqad ishtaharat ahadithuhu hatta balagat haddat tawatur. Telah terkenal hadis tentang salat duha sampai derajatnya mutawatir tentang salat duha ini. Maka jangan dilupakan. Ya, hadis Al-Bukhari, kemudian hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku mewasiatkan aku, ya, 3 perkara aku tidak akan tinggalkan seumur hidup. Salah satunya 2 rakaat sholat duha. Maka riwayat ini menunjukkan para hadirin rahmatillah azza wajalla, sholat duha itu sholat sunnah mutlak, boleh dikerjakan tiap hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Fadhal. Baik. Ahsant. Baik, ahsant. Apa kata sebagian para ulama kita? An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah bisnisnya orang-orang berilmu. Maknanya apa? Kalau kita punya ilmu, dalam satu pekerjaan kita bisa menggabungkan banyak niat. Sehingga apa? Dengan kerja ringan bisa meraup untung pahala sebanyak-banyaknya. Inilah babnya. Contoh sekarang. Ya, saya ingin puasa 3 hari dalam sebulan, tapi saya pilih Senin, Kamis. Supaya double pahalanya. Boleh.
Kenapa nggak boleh? Karena ini sama-sama sunnah. Yang tidak boleh, nah, kadang-kadang terjadi ini apa? Dia punya utang Ramadan. Dia mau qadha di bulan Syawal. Sekaligus 6 hari bulan Syawal. Ini nggak bisa. Ini babnya berbeda. Ini wajib, ini sunnah. Tapi kalau sesama sunnah, silahkan. Dan Nabi SAW dalam praktiknya untuk puasa 3 hari dalam sebulan itu di awal pernah, di akhir juga pernah. Nah, cuma kenapa diafdalkan ayyamul bid 13, 14, 15? Karena ada nas dari Nabi SAW, teks khusus ya. Kalau puasa 3 hari dalam sebulan, puasalah tanggal 13, 14, 15. Dari sini para ulama kita beristimbat mengambil kesimpulan lebih afdal itu kalau memilih 13, 14, 15. Tapi itu tidak dinafikan, boleh supaya double pahalanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Tafadhal. Nah, itu kan Quran. Kita berbicara doa, bukan berbicara Quran. Ya, kalau kita berbicara Quran ya berbeda. Karena ingat, hadis mendatangkan hukum lebih dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh sekarang, dalam Al-Quran ada nggak nisab emas itu 85 gram? Nggak ada. Di mana tempatnya? Dalam hadis. Ya sama dengan ibadah sholat ini. Ya, jadi kita katakan hadis mendatangkan hukum yang lebih dari apa yang didatangkan oleh Al-Quran. Jadi jangan dipertentangkan. Dan kemudian yang kedua, kita katakan bahwasanya itu babnya Quran, itu doanya Nabi Ibrahim. Nah kita ini doanya kita. Doanya kita sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan ingat, ya, Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim, sudah dilarang oleh Allah memintakan orang tuanya ampunan. Itu dia mintakan orang tuanya ampunan karena belum ada penjelasan dari Allah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika nampak jelas bagi Ibrahim bahwasanya orang tuanya musuh Allah karena tidak ikut agama tauhid itu, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri. Maka Allah menyebutkan wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memintakan orang tuanya ampunan itu janji Allah. Tapi setelah jelas dia musuh Allah, berhenti sudah dimintakan ampunan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, sini ada pertanyaan. Apakah tindakan saya salah kalau sholat 5 waktu di masjid dekat rumah saya masih belum paham tentang petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Kalau Jumatan di masjid yang jauh dari rumah saya, tata cara sholatnya lebih mendekati kepada cara Nabi SAW. Tidak ada masalah. Ya, kita mencari yang lebih dekat, ini hukumnya jaiz. Yang tidak boleh disebutkan dalam hadis itu antatabu'il masajid, maknanya begini. Masjid di dekat kita ada. Ya, dan kita bisa menegakkan yang lebih dekat kepada cara Nabi SAW. Tapi sengaja kita cari masjid-masjid yang jauh. Ini baru dilarang oleh syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Salat tahiyatul masjid, apakah harus sebelum duduk terima kasih? Ya mestilah. Kenapa? Kisah sahabat Sulaik al-Ghatafani. Hari Jumat. Nabi sedang berkhutbah, datang dia. Semua orang dilangkahi di depannya. Kemudian duduk. Nabi tanya ya, as-sallaita? Sudah salat apa belum? Belum ya Rasulullah. Qum fasalli wa tajawaz. Engkau bangun salat, persingkat salatmu. Persingkat salatmu. Maka perlu diperhatikan para hadirin pada hari Jumat. Poin apa? Kalau kita datang hari Jumat, muazzin sedang azan, jangan berdiri nunggu azan selesai. Ini termasuk kesalahan. Kenapa? Karena mendengar khutbah jauh lebih utama daripada menjawab azan. Beda dengan selain dari waktu Jumatan, asar, zuhur, isya, dan semisalnya. Kalau masuk masjid orang sedang azan, jangan dulu tahiyatul masjid, jawab dulu
azan. Tapi kalau khusus al-Jum'ah, langsung sholat meskipun azan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Naam. Ya. Ada riwayat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ma balu amalu atau ma balu?" Ada apa gerangan amalan orang-orang sebelum kita kok lebih besar pahalanya padahal amalan mereka sedikit? Apa dijawab? Li salamati qulubihim, karena hati mereka itu yang bersih. Maka dua orang yang tahiyatul masjid atau dua orang yang syuruk atau duha tidak mungkin sama pahalanya, tapi bergantung kepada keikhlasan masing-masing dan kedekatannya dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Saddidu wa qaribu." Tepatkan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bisa tepat ya dekat-dekat, jangan jauh. Yang penting sholat sudah. Bukan itu masalah agama. Satu, perhatikan keikhlasannya. Yang kedua, perhatikan bagaimana kedekatan kita dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, waktu Nabi melontar jumrah. Ya. Nabi mengambil batu kecil. Nabi mengatakan, "Ala limithli hadza farjumu." Seperti ini kalian pakai untuk melontar. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan. Kita mengirakan semakin besar batunya semakin mampus itu setan. Maka lihat ya, kadang-kadang kan muncul cuplikan-cuplikan video yang seru. Ada yang dari jauh, sandalnya dipakai terakhir. Ini setannya tertawa kalau seperti ini. Nabi SAW bersabda, "Asyaitonu tarjumun wa millati abikum tattabi'un." Setan yang kalian lempar, agama bapak kalian Ibrahim yang kalian ikuti. Jadi kita katakan pasti berbeda, bergantung kepada keikhlasan dan kedekatan dengan cara Rasulullah SAW. Di sini ada pertanyaan. Saya pernah membeli nasi di warung makan dan saya lihat warungnya ada tulisan hadis-hadis. Setelah saya makan ada mengatakan penjualnya non-muslim. Bagaimana tentang halal haramnya hal tersebut? Satu, kalau dia ini ahlul kitab dan itu bukan barang haram, maka kita katakan hukum asalnya boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam suratul Maidah, "Wa ta'amuhum hillul lakum." Makanan mereka, Ibnu Abbas mengatakan, "Dzabihatuhum," sembelihan mereka itu halal untuk kalian. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tapi kalau ternyata ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka ya tidak sah untuk kita makan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Di sini ada pertanyaan lagi. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan, fadhal. Tidak ada? Baik, demikian para hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan terus dalam ketaatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan kepadanya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah bulan depan kita jumpa lagi insyaallah. Kita akan berbicara tentang al-hajju, bagaimana kemuliaan dan keagungan ibadah haji dalam menghapus dosa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.